Tangan kasar ayah. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hidup seorang petani bernama Pak Hasan bersama anaknya, Fahri. Istrinya telah meninggal sejak Fahri berusia 7 tahun, membuat Pak Hasan harus membesarkan Fahri seorang diri. Kehidupan mereka sederhana, bahkan bisa dibilang sulit. Setiap hari, Pak Hasan bekerja di sawah kecil miliknya, bercocok tanam padi dan sayuran untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pak Hasan adalah sosok pekerja keras. Ia selalu bangun sebelum azan subuh berkumandang. Selepas sholat subuh, ia menyiapkan peralatan bertani lalu menuju sawah. Dengan tubuh yang mulai menua dan punggung yang sering terasa sakit, Pak Hasan tetap mencangkul dan menanam benih dengan penuh semangat. Baginya, sawah bukan sekadar ladang, tetapi juga simbol perjuangan untuk menghidupi Fahri. Fahri, yang saat itu baru lulus SMA, adalah anak yang rajin dan berbakti kepada ayahnya. Namun, ia menyimpan kekhawatiran. Fahri ingin melanjutkan kuliah, tetapi ia tahu bahwa biaya kuliah tidaklah murah. Suatu sore, saat mereka duduk bersama di depan rumah sederhana mereka, Fahri membuka pembicaraan. "Ayah, aku ingin sekali kuliah, tapi aku tidak ingin membebani ayah. Kalau perlu, aku bisa berhenti sekolah dan membantu ayah di sawah." Pak Hasan terdiam sejenak. Ia menatap Fahri dengan mata penuh kasih sayang. "Nak, mendidikmu adalah tugas ayah. Sawah ini bisa menunggu, tapi pendidikanmu adalah bekal masa depan. Jangan khawatirkan ayah. Allah pasti akan memberi jalan bagi mereka yang berusaha." Perkataan ayahnya membuat Fahri terharu. Ia memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya, meskipun ia tahu akan ada banyak rintangan yang harus dihadapi. Awal perjuangan. Beberapa hari kemudian, Fahri diterima di salah satu universitas negeri di kota besar. Biaya kuliah yang harus dibayar cukup besar bagi mereka. Tanpa sepengetahuan Fahri, Pak Hasan menjual sebagian sawahnya untuk membayar uang masuk kuliah. Dengan uang itu, Fahri bisa memulai perjalanan pendidikannya. Di kota, Fahri tidak hanya belajar, tetapi juga bekerja paruh waktu sebagai penjaga toko dan guru les. Ia ingin membantu meringankan beban ayahnya. Sementara itu, Pak Hasan di desa bekerja lebih keras dari sebelumnya. Sawah yang tersisa ia garap sepenuh hati. Bahkan ia mulai menjadi buruh angkut di pasar malam untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Setiap malam, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Pak Hasan selalu meluangkan waktu untuk berdoa. Dalam sujud panjangnya, ia memohon kepada Allah agar Fahri diberi kemudahan dalam belajar dan diberkahi masa depan yang cerah. Cobaan yang berat. 2 tahun setelah Fahri kuliah, Pak Hasan jatuh sakit. Tubuhnya semakin lemah karena beban kerja yang terlalu berat. Namun, ia menolak berhenti bekerja. Kalau ayah berhenti, siapa yang akan membiayai kuliahmu? Katanya saat Fahri memintanya untuk beristirahat. Fahri yang mendengar kabar ayahnya sakit, merasa sangat bersalah. Ia sempat berpikir untuk berhenti kuliah dan pulang ke desa untuk merawat ayahnya. Namun, Pak Hasan melarangnya. "Nah, jangan sia-siakan pengorbanan ayah. Fokuslah pada kuliahmu. Doa ayah akan selalu bersamamu." Dengan hati yang berat, Fahri kembali ke kota dan melanjutkan kuliahnya. Ia bertekad untuk lulus cepat mungkin agar bisa segera membantu ayahnya. Kesuksesan yang ditunggu
4 tahun berlalu, Fahri akhirnya lulus dengan predikat cum laude. Saat wisuda, ia tidak bisa menahan tangis. Ia tahu, gelar itu bukan hanya miliknya, tetapi juga milik ayahnya yang telah berjuang mati-matian untuknya. Setelah lulus, Fahri diterima bekerja di perusahaan besar di Jakarta. Gaji pertamanya ia kirimkan sepenuhnya kepada Pak Hasan di desa. "Ayah, ini untuk ayah. Terima kasih sudah berjuang untukku," tulisnya dalam surat yang ia sertakan. Pak Hasan menangis membaca surat itu. Ia merasa semua pengorbanannya terbayar lunas. Namun, Fahri tidak berhenti di situ. Ia terus bekerja keras, menabung, dan akhirnya mendirikan usaha sendiri. Dalam waktu 5 tahun, Fahri berhasil menjadi pengusaha sukses dengan berbagai cabang usaha di beberapa kota, membahagiakan ayah. Fahri berdiri di depan pintu rumah tua yang sudah mulai rapuh. Catnya memudar, dindingnya penuh retak, dan atapnya terlihat tambal sulam. Namun, di balik kesederhanaan itu, tempat ini menyimpan ribuan kenangan perjuangan. Ia mengetuk pintu pelan. "Assalamualaikum, ayah." Pintu terbuka, dan di sana berdiri Pak Hasan dengan tongkat kayu di tangannya. Rambutnya sudah memutih seluruhnya. Tubuhnya tampak lebih kurus dari terakhir kali Fahri melihatnya. Wajahnya menua, tapi senyumnya tetap hangat. Saat matanya menangkap sosok Fahri, ia tak bisa menahan air matanya. "Fahri, anakku, kamu pulang?" Suara Pak Hasan bergetar. Fahri langsung meraih tangan kasar ayahnya dan menciumnya. Ia menahan tangis, tetapi suara bergetarnya tak bisa disembunyikan. "Iya, ayah, Fahri pulang." Fahri pulang untuk membawa ayah keluar dari semua kesulitan ini. Pak Hasan terdiam. Air matanya jatuh tanpa henti. "Ayah tidak butuh apa-apa, nak. Melihatmu sukses seperti sekarang saja sudah cukup." Tapi Fahri tidak bisa membiarkan ayah hidup seperti ini. "Semua pengorbanan ayah harus terbalas," jawab Fahri sambil memeluk tubuh renta ayahnya. Setelah duduk dan berbincang sebentar, Fahri membawa ayahnya keluar rumah. Di sana, sebuah mobil hitam baru berkilauan terparkir. "Ayah, mobil ini untuk ayah. Mulai sekarang, ayah tidak perlu jalan kaki ke pasar atau sawah lagi." Fahri sudah menyewa sopir khusus untuk menemani ayah kemanapun ayah mau. Pak Hasan melangkah perlahan mendekati mobil itu. Ia menyentuh bodinya dengan ragu, seolah takut merusaknya. "Mobil ini terlalu bagus untuk ayah, nak. Ayah tidak pantas." "Tidak ada yang lebih pantas, ayah." Ini hasil dari tangan ayah yang membesarkan Fahri. Tangan yang kasar karena kerja keras untuk Fahri. Semua ini dari Fahri untuk ayah. Fahri membuka pintu mobil, mengajak ayahnya masuk untuk mencoba duduk di kursi belakang yang empuk. Pak Hasan tersenyum malu-malu. Ayah tidak pernah membayangkan akan duduk di mobil semewah ini. Dulu ayah hanya tahu berjalan kaki atau naik sepeda ke sawah, sekarang ayah tinggal menikmati. "Ini baru permulaan, ayah," kata Fahri sambil tersenyum. Setelah mencoba mobil, Fahri mengajak Pak Hasan berjalan-jalan sebentar. Ia membawa ayahnya ke pinggir desa, tempat sawah mereka dulu berada. Tapi kali ini, sawah yang mereka lihat bukan sawah kecil mereka dulu. Fahri telah membeli kembali seluruh sawah yang dulu dijual, bahkan memperluasnya. "Ayah, ini semua sudah kembali menjadi milik kita." Fahri tidak mau ada satu pun jejak perjuangan ayah yang hilang.
Ayah tidak perlu bekerja di sawah lagi. Tetapi Fahri ingin sawah ini tetap ada sebagai bukti perjuangan ayah. Pak Hasan tak bisa berkata-kata. Ia hanya menatap sawah hijau yang terbentang luas di depannya, sementara tangannya menggenggam tongkat dengan erat. Air mata kembali mengalir di pipinya. Terima kasih, Fahri. Ayah tidak pernah meminta ini semua. Ayah hanya ingin kamu jadi anak yang baik, yang tidak lupa kepada Allah. Dan ayah bangga. Kamu bukan hanya sukses, tapi juga anak yang berbakti. Belum selesai rasa haru Pak Hasan, Fahri mengajak ayahnya kembali ke rumah. Namun, kali ini mereka tidak menuju rumah tua mereka. Fahri berhenti di depan sebuah rumah baru, besar tapi tetap sederhana, dengan taman kecil di halamannya. Ini rumah baru ayah. Fahri tahu ayah selalu merasa nyaman di desa ini. Jadi Fahri bangun rumah ini di sini. Ayah tidak perlu pindah ke kota kalau tidak mau, tetapi ayah harus tinggal di tempat yang lebih layak. Rumah ini untuk ayah menikmati masa tua dengan tenang. Pak Hasan berjalan pelan ke arah rumah itu. Ia mengusap pintu kayu jati yang kokoh, kemudian masuk dan melihat ke dalam. Dindingnya bersih, ruangannya luas, dan ada mushola kecil di salah satu sudut rumah. Ini terlalu mewah untuk ayah, nah, katanya lirih. Tidak ada yang terlalu mewah untuk ayah. Ayah pantas mendapatkan semuanya. Ayah sudah terlalu lama hidup dalam kesederhanaan. Sekarang, giliran Fahri yang memastikan ayah bahagia. Jawab Fahri tegas. Di dalam rumah, Fahri menunjukkan kamar tidur Pak Hasan yang dilengkapi dengan kasur empuk, lemari pakaian, dan jendela besar yang menghadap ke sawah. Ada juga ruang keluarga tempat Pak Hasan bisa duduk santai sambil menikmati teh. Pak Hasan duduk di kursi empuk itu sambil menunduk. Ia tak berhenti mengucap syukur. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Semua ini hanya karena izin Allah. Fahri, ayah bangga kepadamu. Tapi ingat, kesuksesan ini bukan hanya untuk dirimu sendiri. Gunakanlah juga untuk membantu orang-orang lain yang membutuhkan. Fahri tahu, ayah. Fahri sudah mendirikan yayasan untuk membantu anak-anak miskin di desa ini agar mereka bisa sekolah. Fahri ingin semua anak bisa punya kesempatan seperti Fahri dulu. Jawab Fahri sambil tersenyum. Pak Hasan memeluk Fahri erat, meski tubuhnya sudah renta dan tenaganya tidak sekuat dulu. Kamu benar-benar anak ayah. Ayah merasa sangat bangga, nah. Hari itu adalah awal dari kehidupan baru bagi Pak Hasan. Kini, ia bisa menikmati masa tuanya dengan tenang, ditemani suara azan yang selalu mengingatkan pada kebesaran Allah. Dan setiap hari dikelilingi oleh kebahagiaan yang tak pernah ia duga sebelumnya. Namun, di balik senyuman bahagia itu, Pak Hasan selalu mengingatkan Fahri untuk terus rendah hati dan mengingat bahwa semua pencapaian itu adalah titipan dari Allah. Fahri pun tidak pernah lupa bahwa semua yang ia miliki berasal dari tangan kasar ayahnya yang dulu tak kenal lelah bekerja demi dirinya. Hidup adalah perjalanan yang penuh perjuangan. Tetapi di balik setiap langkah seorang anak menuju kesuksesan, ada orang tua yang berkorban tanpa batas. Kisah Pak Hasan dan Fahri mengajarkan kita bahwa cinta seorang ayah atau ibu tak pernah meminta balasan. Hanya berharap anak-anaknya hidup lebih baik dari mereka. Pak Hasan, dengan tangan kasarnya yang penuh luka, adalah gambaran cinta yang murni. Ia bekerja tanpa lelah, menahan rasa sakit dan lelah, meski tubuhnya lemah dan usianya menua. Namun,
Di setiap tetes keringat yang jatuh, di setiap butir padi yang ia tanam, ada doa yang ia selipkan untuk masa depan anaknya. Tidak ada keluhan, tidak ada rasa sesal, hanya keyakinan bahwa pengorbanannya akan menjadi bekal kesuksesan untuk Fahri. Kisah ini mengingatkan kita bahwa sukses bukanlah hasil dari usaha kita sendiri. Di balik setiap langkah, ada tangan-tangan orang tua yang menopang, ada doa-doa yang dipanjatkan dalam keheningan malam, ada kerja keras yang seringkali tidak terlihat, dan ada cinta yang tidak pernah pudar meski dunia tidak selalu berpihak kepada mereka. Pelajaran penting dari cerita ini adalah, jangan pernah melupakan asal-usul kita. Jangan pernah melupakan mereka yang telah berjuang untuk kita. Ketika kita mencapai puncak kesuksesan, ingatlah siapa yang dulu mendorong kita untuk terus berjalan, siapa yang rela menahan lapar agar kita bisa makan, siapa yang rela tidur di lantai agar kita bisa tidur dengan nyaman. Harta dunia memang bisa membahagiakan. Tetapi kebahagiaan terbesar bagi orang tua bukanlah uang atau kemewahan. Kebahagiaan terbesar mereka adalah melihat anak-anaknya menjadi pribadi yang syoleh, rendah hati, dan berbakti. Seperti pesan Pak Hasan kepada Fahri, kesuksesan adalah amanah. Harta dan kejayaan hanyalah titipan dari Allah yang harus digunakan untuk membantu sesama, bukan untuk kebanggaan semata. Kisah ini juga mengajarkan kita untuk selalu bersyukur. Bersyukur atas setiap perjuangan orang tua kita, atas setiap doa yang mereka panjatkan, dan atas setiap kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Dan yang tak kalah penting, gunakan kesuksesan kita untuk membahagiakan orang tua. Tidak ada hadiah yang lebih indah bagi mereka selain senyuman kebanggaan ketika mereka melihat kita berhasil, baik di dunia maupun di akhirat. Maka, mari kita jadikan perjuangan orang tua kita sebagai alasan untuk terus berjuang, dan mari kita jadikan kebahagiaan mereka sebagai tujuan utama hidup kita. Karena pada akhirnya, keberkahan rezeki dan hidup kita akan selalu kembali kepada doa tulus dari mereka. Jangan biarkan tangan kasar orang tua kita menjadi cerita yang terlupakan. Sebaliknya, jadikan tangan itu sebagai bukti cinta yang abadi, bukti perjuangan yang tiada akhir, dan bukti bahwa mereka telah memberikan segalanya untuk kita. Hargai mereka selagi masih ada waktu, bahagiakan mereka selagi masih bisa. Karena tidak ada yang lebih berharga di dunia ini selain doa dan restu dari orang tua. Semoga kata-kata ini bisa menjadi pengingat untuk selalu mencintai, menghormati, dan membahagiakan orang tua kita. Amin ya Rabbal Alamin.